Lepas tu krisis ketersediaan air di Pulau Jawa. Salah satunya ialah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Mindset baru. Wow, mindset baru guys. Saya rasa merinding lah saya dengar ucapan tu tadi. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sedang menonton, saya mendoakan agar kalian diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Seperti yang kita tahu guys, ibu kota Nusantara juga dikenali sebagai ibu kota negara Nusantara. Disingkatkan pada IKN Nusantara atau juga nama ringkasnya Nusantara. Ialah sebuah bandar yang terancang ataupun sebuah bandar yang terancana guys, yang akan menggantikan peranan Jakarta sebagai ibu kota negara pusat pentadbiran pemerintah Indonesia mulai tahun 2024. Pada 17 Januari 2022, pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengumumkan nama ibu kota negara baru untuk pemindahan ibu negara ke Kalimantan Timur. Jadi pada kali ini guys, saya ingin mereact video yang berjudul Sambutan Presiden Jokowi pada IKN, Sejarah Baru Peradaban Baru 18 Oktober 2022 dari channel Sekretariat Presiden. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian kepada channel Sekretariat Presiden dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Jadi guys, tanpa melengahkan waktu, mari kita mulakan reaction dengan kiraan 1, 2, 3. Ibu kota Nusantara, sejarah baru, peradaban baru. Wah, Bapak Jokowi. Wow, intro yang hebat. Sungguh menghijau. Selamat datang di masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan pindah gedung kementerian, bukan pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Juga bukan ya. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Jadi apa sebenarnya? Tapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Mindset baru. Wow, mindset dan baru guys. IKN sebagai basis ekonomi baru. Terbaik. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Harus berani memiliki agenda besar. Berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Ya, yang ditandatangani oleh itu, Bapak Juga Presiden. kita harus tahu semuanya. Itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi?
Itu mayoritas itu. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Benar. Benar. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. MPR itu apa ya? Majelis Kembali Perwakilan lagi. Rakyat. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Oh, di tengah-tengah. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau oke. Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 17.000 pulau. 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari 34 Sabang provinsi. sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, Oh. 58%. 58% Kemudian daripada Pulau populasi Jawa. 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat Hampir separuh terbebani populasi dengan Indonesia. jumlah yang sangat besar. Ini saya menambah pengetahuan guys ya. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu keadilan pulau. ekonomi merata. Perlu Ya. kesetaraan pembangunan, Ya. perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Terbaiklah ucapan. Bapak Jokowi ini sepertinya wawasannya terkehadapan guys. Dia bisa melihat keberuntungan masa hadapan. Jadi pembinaan ibu kota Nusantara ini mungkin boleh dikatakan, bukan mungkin, memang tepat pada waktunya. Inilah saatnya Indonesia untuk lebih ke arah negara maju guys. Kita teruskanlah. Nusantara adalah kota pintar masa depan. Kota pintar. Yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia. Oh. Belum ada. Belum ada ya? Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi Terbaik diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. 70% ya. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Bapak Presiden ini memang pakar ya bab perhutanan, sebab latar belakang pendidikannya memang perhutanan kalau nggak silap saya. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. 6 hingga 7 tahun ya. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Baik. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen. Hutan heterogen. Dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Wah. Untuk itu yang kita siapkan. Itu tadi sepertinya mantan Perdana Menteri Australia ya, Tony Blair. Australia ke Britain ya? Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali
di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Ada pusat persemaian. Luas lahan Mantap. persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Bibit tuh Kalimantan. benih-benih ya guys. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Ya, betul. Itu saya bilang tadi. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon, saya apa semua. Hebat. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Oh, Mobil di sana nanti harus energi mobil boleh listrik. diperbaharui. Renewable energy. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, Oh, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Saya kaget guys mendengar ucapan nih. Sebab Bapak coba bilang inilah apa dibilang transformasi budaya, transformasi peradaban kita, dia bilang peradaban Indonesia. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Mantap. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Ada tourism area guys. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Benar. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi
pelaku sejarah Indonesia masa depan. Ucapan ya guys. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Wah, merinding guys, merinding. Ini betul-betul merinding. Terima kasih. Guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, terbaik Allah. Dan yang paling menarik, tadinya kami tidak berpikir bahwa Bapak Presiden akan hadir sendiri. Ternyata Bapak Presiden sangat antusias untuk langsung bicara langsung dan menjelaskan, mempresentasikan langsung pada kita. Dia sendiri yang membuat presentasi ya. Karena memang kami merasa bahwa ini adalah suatu sejarah peradaban baru. Karena yang selalu saya katakan bahwa ibu kota baru ini adalah simbol Indonesia untuk yang namanya 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, di mana Indonesia menjadi 4 ekonomi besar dunia. Yang dimana kita membayangkan apa sih Indonesia ke depan. Nah, bayangannya itu kuasa sudah besar bisa kita lihat ekonomi mulai dunia dengan namanya ibu kota negara Nusantara ini. Nusantara. Ya, kalau saya harapannya tentu semua promise-promise-nya ditepati ya. Semua timeline yang memang sudah dijanjikan mungkin sama IKN, sama pemerintah itu tetap on progress dan sesuai dengan timeline. Dan juga ya harus tetap jalan terus ya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Harapannya itu bisa jadi semangat gitu ya buat teman-teman developer atau investor-investor yang mau support, yang mau investasi di IKN kita gitu ya. Dan mungkin juga boleh terbuka tidak hanya di dalam negeri tapi terbuka juga buat investor di luar negeri. Luar negeri pun bisa ya. G20 Indonesia, Sekretariat Presiden. Oke guys, itulah tadi video yang berjudul Sambutan Presiden Jokowi pada IKN, Sejarah Baru Peradaban Baru 18 Oktober 2022, Ibu Kota Baru Nusantara guys. Saya rasa merinding lah saya dengar ucapan itu tadi. Walaupun saya ni bukanlah warga Indonesia, tapi saya mendengar tu saya pun jadi ikut semangat guys. Seolah macam saya pula yang enggak sabar untuk menantikan bilakah Nusantara ni nanti bakal siap. Saya tinggal di sebelah di negeri Sarawak, dekat guys dengan Kalimantan. Mungkin saya suatu hari nanti bakal menjadi turis yang datang melihat sendiri bagaimanakah Nusantara itu nanti. Jadi guys, kesimpulan yang kita bisa dapat daripada video ini yang saya perhatikan tadi, yang saya dengar, salah satunya ialah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 57%. Betul nggak? Itu yang dibilang oleh Bapak Presiden tadi. Lepas tu krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kemudian konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, dan itulah antara alasan mengapa Indonesia memilih untuk pindah dan mengadakan ibu kota baru yang dinamakan Nusantara. Dan suatu yang menarik guys, setelah saya Google, nama Nusantara dipilih kerana telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Dan nama Nusantara itu sendiri adalah konsep atas wilayah geografi yang mana banyak pulau-pulau yang disatukan. Pemilihan nama Nusantara itu bukan satu itu saja guys. Rupa-rupanya ada 80 nama yang disarankan, tetapi akhirnya Nusantara yang terpilih. Tahniah Indonesia, semoga Indonesia terus sukses dan berkembang maju. Semoga proses perpindahan dan pembangunan ibu kota baru Nusantara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Jadi guys, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian kepada channel Sekretariat Presiden dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Sehingga kita bertemu lagi dalam video reaction seterusnya. Saya Khairul Onggon. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.